baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu harapkan kepada ketua kelas untuk membimbing teman-temannya berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu coba lihat kanan kirinya. Apakah semuanya hadir? Wah, bagus, semuanya hadir ya. Sepertinya semangat ini untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu sangat suka. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang mengingat kepada yang sebelumnya? Siapa yang mengingat? Coba angkat tangan. Iya, Fitri. Nah, benar. Pada pertemuan kita kemarin itu kita membahas tentang yang namanya itu pembelajaran terkait keberagaman. Nah, dalam itu juga kita membahas tentang fabel. Apa sih fabel itu? Ya benar, fabel itu suatu cerita yang seperti dongeng, hanya saja dilakoni oleh hewan. Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Iya betul Pak Ija, seperti contohnya kancil dan buaya. Nah seperti itu ya anak ibu, contohnya dari fabel. Sepertinya anak ibu semua sangat suka ya dengan cerita film-film edukasi seperti pada zaman dahulu. Ada yang tahu? Ya sangat seru kan ceritanya. Nah baik, pada hari ini sepertinya anak ibu sangat mengingat ya pembelajaran sebelumnya. Nah maka pada hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang tidak dalam memakai uang. Nah pada saat ini, apakah tadi pagi ada dikasih uang saku kepada orang tuanya? Ada. Nah ibu ingin bertanya, uang saku tadi itu untuk apa? Ya untuk berjajan, kemudian untuk menabung, kemudian ya betul untuk membeli peralatan di sekolah. Nah jadi tujuan kita pada hari ini bahwasanya kita akan mengetahui ataupun menganalisis jumlah setiap mata uang, dan jumlah nominal itu kita dapat membeli apa saja dalam keperluan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan semuanya ke depan. Di sini Ibu ada memegang beberapa uang kertas ya, dan juga ada beberapa nominalnya. Nah, di sini ada yang tahu ini jumlah nominalnya berapa? Ya betul 1.000. Kemudian di sini ada uang, ya 2.000 rupiah. Kemudian di sini ada uang 5.000 rupiah. Dan ini berapa jumlahnya? Ya betul 10.000. Dan di sini ada uang ya 50.000. Nah dari uang 1.000 ini, apakah ada yang bisa memberikan contoh dalam uang 1.000 ini kita dapat membeli apa? Coba angkat tangannya saya tahu. Iya Sabina. Iya betul. Dari uang 1.000 ini kita bisa membeli seperti telur gulung, bisa membeli apa namanya itu? Bisa membeli peralatan seperti buku ataupun pulpen ya. Nah, di sini juga ada uang 2.000. Uang 2.000 ini tuh juga bisa beli seperti apa? Iya, seperti membeli bakso ya. Wah, ternyata di sini Pak Ija suka ya makan bakso. Iya, betul. 2.000 ini kita sudah membeli bakso ya. Dan di sini ada uang 5.000 rupiah. Nah, biasanya anak ibu itu dikasih uang 5.000 oleh orang tua untuk apa? Iya, betul sekali. Jadi intinya anak ibu, dengan uang 5.000 rupiah ini, selain kita bisa menggunakannya dengan baik, yaitu membeli keperluan sekolah seperti bisa membeli buku tulis, membeli pulpen, pensil maupun penghapus. Dan dari uang 5.000 ini kita juga bisa mengisikannya untuk menabung. Contohnya nih 5.000 rupiah. Nah kita membeli buku tulis dengan harga 2.000 rupiah, maka sisanya ada 3.000 rupiah. Nah dari uang 3.000 tadi ini kita bisa menabung. Jadi dengan adanya uang 5.000 tadi ini jangan kita habiskan semuanya ya, tapi kita olah untuk yang lebih bermanfaat, seperti membaginya untuk membeli keperluan yang seharusnya kita perlukan beli, dan sisanya itu kita tabung. Bisa dipahami? Nah baik. Jadi dari gambar ini ataupun dari gambaran uang-uang ini tadi dapat dipahami kan bahwasanya setiap jumlah nominal uang rupiah itu kita dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan kita, dan kita juga bisa mengetahui membeli barang itu sesuai dengan uang yang ada pada diri kita. Jangan kita ingin membeli barang tetapi uang kita tidak cukup. Oleh karena itu kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Nah di sini ibu ingin bertanya, apakah sudah mengerti semuanya? Ya sudah mengerti ya, baik. Nah ibu akan membagi anak ibu menjadi 3 kelompok ya. Coba dihitung dari 1 sampai 3. Nah jadi dari 1 sampai 3 ini yang memiliki nomor urut 1, maka ia akan bergabung dengan kelompok sesama 1. Begitu juga dengan yang hitungannya 2, akan satu kelompok dengan yang kelompok 2 dan juga kelompok 3. Bisa dipahami? Nah coba ibu harapkan untuk bergabung bersama teman-teman kelompoknya. Dan semuanya berkumpul sesuai kelompok. Nah baik, coba sini perhatikan baik-baik ya anak ibu. Di sini ibu akan memberikan lembar kerja kepada anak ibu per kelompoknya. Jadi nantinya ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan kelompok ini ya, contoh. Nah
kelompok Sapina di sini ibu akan memberikan yang namanya itu tugasnya rencana menabung impianku. Coba diperhatikan semuanya. Nah, di sini ada ibu akan menjelaskan ya cara pengerjaannya bagaimana. Di sini kita harus membuat terlebih dahulu nama, kemudian kelas. Nah, di sini ada namanya itu kertasnya itu rencana menabung impianku. Jadi dari beberapa kita akan mengerti ataupun bagaimana caranya dengan uang saku kita tadi itu kita dapat menyisihkan uang kita untuk membeli barang-barang seperti ini. Nanti di instruksinya ikutin saja ya anak ibu. Kemudian untuk kelompok Faiza di sini akan ibu beri tugas untuk menuliskan jumlah rupiah sesuai pada gambar. Hitunglah jumlah mata uang kemudian hubungkan dengan tulisan yang benar. Dan yang terakhir kelompok Fitri di sini ibu akan meminta untuk mencari nama kosakata pekerjaan sesuai pada gambar di bawah ini. Bisa dibagi semua anak ibu. Baik, ibu beri waktunya ya, selamat mengerjakan dan jangan lupa diskusi sesama kelompoknya ya. Nah, bagaimana tadi ibu? Apakah sudah siap semuanya? Kelompok 1 sudah siap? Ya, bagus. Kelompok 2? Oh, belum siap ya? Oh, baik. Kelompok 3 bagaimana nak? Ya, bagus. Nah, untuk kelompok yang sudah selesai, coba rapikan semuanya ya, peralatan yang ada di mejanya. Dan untuk kelompok 2, ibu akan beri waktu dalam pengerjaan 5 menit lagi ya, agar segera diselesaikan tugasnya. Baik, gimana lagi ibu? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah selesai semuanya. Nah, ibu akan panggil satu persatu ya untuk kelompoknya. Coba kelompok 1 maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Wah, keren, bagus. Kita kasih sesi dulu. Kelompok 2 coba maju. Oh, belum bisa juga. Coba kelompok 3 maju. Ya, berarti dulu apresiasi. Coba kelompok 2 maju saja, tidak masalah. Nah, baik, terima kasih anak ibu semua. Nah, ya anak ibu, di sini bakal menulis terlebih dahulu ya pengerjaan hasil setiap kelompoknya. Wah, ternyata anak ibu sudah mengerti ya. Hanya saja kelompok 2 masih belum memahami secara jelas ya. Jadi, ibu akan mengulangi bahwasanya jika ada yang tidak mengerti, coba kita akan melihat video berikut ini ya. Nah, ibu, untuk memahami lebih lanjut, coba perhatikan ya. Kita akan bermain kuis ya. Perhatikan baik-baik untuk setiap kelompok dan dengarkan baik-baik, jangan ada yang ribut dan juga berbicara ataupun bermain-main di kursinya ya. Perhatikan baik-baik. Di sini, ibu akan menampilkan suatu media kuis yaitu berbentuk game edukasi, yaitu dengan judul kuis bijak memakai uang. Kita mulai ya, perhatikan baik-baik. Nah, coba kelompok 1 memilih box yang nomor berapa? Nomor 3. Baik, kita buka ya. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu orang yang tugasnya mengobati orang sakit, yaitu apa? Iya, ada dokter, berarti pilihannya dokter ya. Nah, ternyata benar, berikan dulu aplausnya. Nah, kemudian untuk kelompok 2 coba nomor berapa? Nomor 8, kita buka ya. Nah, di sini berapa uang yang harus digunakan untuk membeli buku? Yaitu uang yang banyak, uang yang sedikit, uang yang cukup untuk membeli buku yang dibutuhkan, uang yang tidak ada. Yang mana pilihannya? Yang C, kita coba ya. Ya, benar. Untuk kelompok 3 coba nomor berapa, kelompok seberapa? Nomor 1, kita buka ya. Nah, di sini coba perhatikan bagus-bagus. Itu merupakan gambar uang logam berapa, Nana? 100 rupiah, 500 rupiah, kemudian 300 atau 200? Ya, benar. Kita coba ya. Apakah betul 500? Ya, benar. Berikan dulu apresiasi dan tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata anak ibu sudah mengerti semua. Nah, kalau dengan begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah mengerti semuanya? Gimana pembelajaran hari ini? Apakah sangat menarik dan seru? Wah, masih semangat semua? Kurang semangat ini
nih, coba Ibu akan meminta untuk tepuk semangat semuanya. Coba semuanya ikuti rame-rame ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gimana semuanya semangat? Nah, baik. Jadi anak Ibu, pada pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Iya, siapa yang berani? Abdul. Ya, benar Abdul. Benar Abdul. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini bahwasanya bijak dalam memakai uang itu dalam artian kita harus pandai untuk mengolah uang yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Seperti halnya dalam membeli barang yang betul-betul sangat kita perlukan dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah boros dan jangan pernah membuang uang untuk hal yang tidak diperlukan, seperti membeli barang-barang mewah. Namun hal itu kita membeli hanya untuk sebuah pamer kepada teman-teman berbentuk royal. Jangan begitu ya anak-anak Ibu semua. Manfaatkanlah uang itu sebaik-baiknya agar nantinya kita bisa menabung uang itu yang mana seperti pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Baik, mungkin apakah ada yang bertanya kembali? Sudah paham semuanya? Nah, mungkin pembelajaran hari ini kita akhiri semuanya anak Ibu. Baik. Nah, pada saat itu coba Ibu harapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mungkin anak-anak Ibu pembelajaran kita pada hari ini telah selesai ya. Dan Ibu harapkan untuk minggu depan jangan lupa untuk mempelajari kembali materi kita pada hari ini. Dan tugas untuk anak Ibu, coba kerjakan tugas pada halaman 165 ya. Bisa dipahami semuanya? Mungkin Ibu akhiri cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya dan juga partisipasinya pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak Ibu semua.